بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. والتقصير الواقع من الخلق, dan segala macam ketergelinciran yang terjadi dari makhluk. Setiap hari kita tergelincir, karena kita senang dengan jalan-jalan yang licin, terpleset selalu. Nanti dekatilah jalan itu lagi, terpleset lagi. Inilah manusia. At-taqsirul waqi' minal khalqi, segala macam ketergelinciran yang terjadi dari hamba dalam berbuat dosa, yaqtadil uqubatil mutanawwi'ah. Yaqtadi al-uqubati al-mutanawwi'ata. Konsekuensinya dia layak menerima hukuman yang bermacam-macam. Selalu kita berdusta, tapi tak Allah hukum lidah itu tak terpotong, tak kelu lidah. Selalu mata memandang yang haram, tak Allah butakan mata kita. Selalu telinga mendengar yang haram, tak Allah pekakkan telinga kita. Tangan selalu berbuat yang haram, tidak Allah buat cacat tangan kita. Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah layak memberi hukuman kita. Tangan yang jahat ini bisa saja Allah buat kaku, tak bisa bergerak. Kaki pun demikian. Walakin afwullahi wa maghfiratu tadfa'u hadhil mujibati. Tetapi karena maafnya Allah, ampunan Allah SWT semata yang menghilangkan segala macam konsekuensi dosa-dosa ini yang seharusnya kita layak untuk dihukum, wal uqubat, layak diberikan sanksi. Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya punya Tuhan sebagaimana Allah yang Maha Pengampun, penyayang, menutupi dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Menghapuskannya dari lembaran-lembaran hitam kita. Allahu Akbar. Terus menerus membuka pintu taubat untuk kita. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas, sekiranya Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia berupa azab bima kasabu, dengan sebab dosa-dosa mereka. Setiap kali berdosa dijatuhkan azab, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tak akan ada lagi makhluk yang manusia yang berjalan di atas muka bumi ini. Habis binasa semuanya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka langsung dengan dosa-dosanya. Walakin yuakhiruhum. Allah tak langsung hukum. Allah tunda hukuman tersebut ila ajalin musamma, sampai datang masa yang tepat. Allah Subhanahu wa taala yumhil. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita waktu tangguh, wala yuhmil, tapi tak akan mungkin Allah SWT Jalla wa ala lupa dengan kesalahan tersebut. Dia beri tangguh, bukan dia lupa. Datang masanya kau kuhukum jika kau tak bertobat. Tunggu hukumanku. Allahu Akbar. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, namun Allah akhirkan mereka, tunda bagi mereka menghukum atas dosa-dosa mereka sampai waktu yang ditentukan Allah sendiri, Dia yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang dia perbuat hamba-hambanya dahulu daripada dosa-dosa, tak lupa sedikit jua pun. Falaula kamalu afwih wa hilmih, kalaulah bukan karena sempurnanya sifat Allah memaafkan hamba, kelemah lembutannya kepada hamba yang berdosa, ma taraka ala dhahril ardi min dabbah, tak bersisa lagi makhluk di atas muka bumi ini. Banyak kita mantan preman di sini, alhamdulillah. Tapi ketika jadi preman, tak Allah cabut nyawa kita, dihukum, diberi maaf, diberi petunjuk, terdampar di Batam nih. Sampai di Batam kenal kajian, alhamdulillah. Digiring Allah
Inilah daripada nama Allah yang kemarin kita bahas, Al-Latif. Kemari datang mencari dolar, ternyata dapat hidayah. Subhanallah. Ada juga orang kemari mencari dolar, ternyata pulang dengan keranda. Macam-macam kisahnya. Kemari bagus-bagus, ya, berlinti dari kampung pulang jenazah, diusung di atas keranda, dibawa ke kampungnya sana. Allahu Akbar. Ya. Wa mithluha qaulu ta'ala, mirip dengan di atas ada juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-61, mirip sekali ayatnya. Maknanya, walau ya'khudullahu an-nasa bidzulmihim, sekiranya Allah menghukum manusia dengan kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, tak Allah tinggalkan lagi makhluk melata di atas muka bumi ini. Walakin yuakhiruhum min ajalin musamma, tapi dia tunda sampai jangka waktu tertentu. Fa idza jaa ajaluhum, jika datang ajal mereka, la yastakhirun, tak akan mungkin lagi mereka dapat menunda sa'atan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak pula mereka mampu menyegerakannya. Wa min hadzal babi ma'rif as-sahihain, dan masuklah ke dalam bab ini, ya, bosnya Allah senantiasa memberi maaf, memberi ampunan kepada hamba walau berdosa, bahkan menyekutukannya, yang terdapat dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah, laisa ahadun aw laisa syai'un, tidak ada seseorang atau tidak ada sesuatu pun jua, asbara ala adam sami'ahu minallah, yang lebih bersabar mendengarkan segala macam bentuk celaan daripada Allah Jalla wa'ala. Antum dicela orang sabar, mungkin sekali dicela orang sabar, dikata-katai, ya, ditunjuk hidungnya, engkau gini, mungkin sabar. Tapi kalau sudah 2-3 kali kena tumbuk juga kawan. Ya, tapi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar dari Allah ketika mendengar segala macam celaan mencela dirinya. Ya, Allahu Akbar. Bagaimana itu? Innahum la yad'una lahu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Siapa ini? Kaum Nasara. Wa innahu la yu'afihim. Tapi Allah tetap memberikan kepada mereka keafiatan, keselamatan dalam harta mereka, rezeki mereka, usaha mereka. Wa yarzuquhum, tetap memberi makan mereka, rezeki mereka. Akbar. Tengoklah, ya, tengok itu para penyembah-penyembah anak Tuhan yang tersebar di muka bumi. Allah sabar dengan mereka. Mereka buat rumah ibadah megah-megah. Di sana mereka mengadu kepada putra Tuhan, meminta kepada anak Tuhan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Allah sabar, dibiarkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sabar. Betapa sabarnya Allah kepada mereka. Mereka mengatakan putra Tuhan, anak Tuhan. Dan ini menunjukkan betapa kejinya perkataan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Betapa kejinya orang-orang alim yang mengatakan boleh mengucapkan selamat atas kelahiran putra Tuhan. Kejinya mereka. Tak ada lebih keji daripada mereka. Subhanallah. Ya. Mengaku alim tapi membolehkan mengucapkan kata selamat atas lahirnya putra Tuhan. La ilaha illallah. Tak ada lebih besar daripada dosa ini lagi. Menghalalkannya, membolehkannya. Perkara akidah tak main-main. Allahu Akbar. Gara-gara takut, gara-gara kekuasaan, gara-gara jabatan yang jelas-jelas keharamannya menjadi halal. Allahu Akbar. Sabar Allah dengan mereka, dibiarkan walaupun telah jadi tua bangka. Tak langsung dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sabar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'afuhu ta'ala naw'an, dan maaf Allah itu terbagi dua. Sifat Allah Subhanahu wa taala pemaaf, memaafkan hamba-hambanya, makhluknya terbagi dua. An-naw'ul awwal, an-naw'ul awwal. Jenis yang pertama, afuhul 'am, maaf Allah yang sifatnya umum, an jami'il mujrimin, untuk semua orang-orang berdosa, minal kufari wa ghairihim, baik dari orang kafir dan lain-lainnya, dari munafik, orang-orang yang
berdosa dari golongan kaum muslimin, Allah maafkan semuanya mereka. Bidaf'il uqubatil mun'aqirati asbabuha, dengan segala macam hukuman-hukuman yang seharusnya layak untuk dicurahkan, tapi Allah selamatkan mereka dari hukuman tersebut. Wal muqtadiyah liqat'in ni'ami anhum, hukuman yang seharusnya layak untuk memutus semua kenikmatan yang mereka nikmati, masih terus mereka berbuat kemaksiatan. Di tepi-tepi pantai mereka berzina, mempertontonkan aurat, dibiarkan Allah menikmati pantai yang indah, lautan yang begitu sejuknya. Subhanallah, mereka kotori dengan sifat-sifat binatang mereka tepian-tepian pantai. Allah maafkan mereka, tak didatangkan azab, meski sekali-sekali dia kirimkan juga tsunami sebagai pelajaran. Habislah mereka, hancur. Subhanallah. Fahum yu'dhunahu bis-sabbi wasyirki, mereka tuh hamba-hamba Tuhan Allah Jalla wa'ala dari golongan kaum muslimin, dari golongan bukan kaum muslimin, dari golongan kaum kafirin. Yu'dhunahu bis-sabbi, mereka sakiti Allah dengan segala macam celaan mereka kepada Allah. Allah punya anak, Allah punya istri Tuhan, anak Tuhan, bunda Tuhan, kakek Tuhan, cicit Tuhan, macam-macam mereka katakan. Tuhan beranak, Tuhan diperanakkan. Wasyirki wa ghairiha min asnafil mukhalafat, berbagai macam penyimpangan yang mereka lakukan, dan dengan hal itu mereka menyakiti Allah. Wa huwa yu'afihim, tapi dia beri mereka keafiatan. Makna afiat, keselamatan daripada segala macam mara bahaya di dunia ini. Wa yadurru alaihim an-ni'am, terus dia curahkan atas mereka nikmat al-zahira wal batinah, nikmat zahir berupa harta benda, dan batin berupa senangnya hati mereka, kesenangan hati. Wa yabsutu lahumud dunya, dibentangkan untuk mereka dunia. Kadang-kadang kita lihat ke kanan mobil mewahnya minta ampun. Di sana ada simbol-simbol kufur, orang kafir yang punya. Allahu Akbar. Kita lihat, ya Allah, ini orang habis seharusnya ini. Nikmat Tuhan dia pakai, diberikan kemewahan, kekayaan. Dalam mobilnya ada simbol-simbol kufur, kadang berhala, macam-macam. Kadang salib. Kita lihat, kaya luar biasa. Bergelimang dengan nikmat Allah, padahal dia berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabar, tetap mencurahkan rezekinya kepada mereka, tak disertap napas dari mereka, tetap Allah beri oksigen kepada mereka. Allahu Akbar. Ini Allah Jalla wa ala, Tuhan Rabbul Alamin. Pemaaf untuk semua hamba, meski kafir dimaafkan. Dimaafkan, tidak dihukum langsung, tapi tunggu saja. Wa yu'tihim min na'imiha wa manafi'iha, Allah beri mereka segala kenikmatan dunia, manfaat dari ciptaannya, segalanya Allah taklukkan untuk mereka. Wa yumhiluhum, diberi mereka tunda. Wa la yuhmiluhum, tapi Allah tidak pernah biarkan mereka begitu saja. Bi'afwihi wa hilmi subhana, itu semua terjadi karena Allah punya sifat memaafkan, kelembutan subhanahu wa ta'ala. Tak langsung dihukum, tapi akan datang masanya Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang paling dahsyat, diazab di neraka nanti, iyadzan billah. Subhanallah. Adapun jenis maaf Allah yang kedua adalah maaf yang khusus, ampunannya khusus kepada para pendosa yang bertobat, yang memohon ampunan, istighfar, yang berdoa meminta kepada Allah, orang-orang yang beribadah menyembah Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, maafkan mereka dengan dosa-dosa mereka. Orang-orang yang terkena berbagai macam musibah, ya Allah Subhanahu wa taala, turunkan kepada mereka, mereka pun sabar mengharapkan ganjaran Allah. Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Fakullu man taba ilaihi taubatan nasuha, setiap orang yang taubat kepada taubat yang tulus.
Wahyal khalisah liwajhillah, ikhlas taubatnya hanya mengharapkan wajah Allah. Al-'amma syamilah allati la yashabuha taraddudun, taubat yang umum yang tidak diiringi dengan sifat ragu-ragu ketika mau bertobat, wal israr, tidak pula diiringi dengan membanggakan dosa-dosanya, memberitahukannya kepada orang. Fa innallaha yaghfiru lahu min ayyi dzambin kan, Allah ampunkan dia dari segala dosanya, apapun dosanya, min kufrin wa fusuqin wa isyan, baik itu kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Wa kulluha dakhilatun fi qouli ta'ala, semua dosa ini masuk dalam firman Allah yang Allah akan maafkan semuanya dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadi, katakanlah Muhammad pada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu wal ghafurur rahim, Dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah jenis maaf Allah. Untuk orang kafir mana maafnya? Tak langsung diazab, diberi tunda, diberi nikmat. Tunggu saja masanya. Ya, adapun untuk orang beriman, Allah hapuskan dosa-dosa mereka, tak ada sama sekali. Allah tutupi dosa-dosa mereka. Allah curahkan rahmat kepada mereka, diberi hidayah, diberi taufik.